Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirul Afifi. Saya dari kelas TI 18 SE Malam. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai UTS kecerdasan buatan, yaitu mencari jarak terdekat dengan metode BFS dan UCS. Apa sih itu BFS dan UCS? BFS itu adalah kepanjangan dari Breadth First Search. Adalah algoritma yang melakukan pencarian secara melebar yang mengunjungi simpul secara pre-order. Maksudnya itu adalah mengunjungi suatu simpul, kemudian mengunjungi semua simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut terlebih dahulu. Cara kerja algoritma BFS adalah simpul anak yang telah dikunjungin disimpan dalam suatu antrian, di mana antrian digunakan untuk mengacu simpul-simpul yang bertetangga dengannya, yang akan dikunjungin kemudian sesuai untuk urutan pengantrian. Nah, kemudian UCS adalah kepanjangan dari Uniform Course Search. Algoritma ini memulai pencarian dari root node, kemudian dilanjutkan ke node-node selanjutnya. Maksudnya gimana? Yaitu di mana node tersebut dipilih yang memiliki harga cost terkecil dari root node. Algoritma ini merupakan modifikasi dari Breadth First Search atau BFS yang kita bahas tadi. Nah, ini adalah contoh algoritma BFS. Dari contoh ini, sebutkan rute yang akan ditempuh untuk mencapai kota nomor 8, yaitu titik awal perjalanan adalah kota nomor 1. Gunakan algoritma BFS. Maka dengan menggunakan algoritma BFS, rute tercepat yang didapat adalah sebagai berikut. Nih, mulai dari kita start dari angka 1, 2, 3, 4, ya kan, 5, 6, 7, 8. Nah, dari sini kita sudah menuju rute nomor 8 gitu. Ini adalah contoh simpel dari algoritma BFS itu sendiri. Jadi dari beberapa rute yang sudah kita buatkan diagram kita buatkan diagram tree-nya, kita menemukan rute terdekat dari pencarian algoritma BFS ini. Nah, kita menuju contoh algoritma UCS. Algoritma UCS merupakan, kalau menurut saya sih agak rumit karena memang kita harus menghitung dari beberapa rute tersebut dan akan menunjukkan hasil terakhirnya, yaitu kita bisa mengetahui rute terdekat melalui rute yang sebelah mana gitu. Oke, kita lanjut. Dari kotak S memiliki tiga cabang, yaitu kotak A, kotak C, dan kotak K. Dari kotak S ke C yaitu 1, dari kotak S ke 2 yaitu dari kotak S ke K itu 2, dari kotak S ke A itu 2. Jadi ditulis kita di sini 1, 2, 2 gitu. Oke. Lanjut. Karena kotak C ini paling terkecil ya, kita lanjutkan yang kotak C ini. Dari kotak C ke D yaitu 1, maka hasil dari kotak S ke D adalah kotak SC ditambah kotak C ke D, yaitu 1 tambah 1, yaitu hasilnya 2. Dari kotak S ke K tetap 2, dari kotak S ke A tetap 2. Kita lanjut. Selanjutnya yaitu kotak A ke B adalah 2, maka kotak S ke A ditambah kotak A ke B. 2 tambah 2 adalah 4. Di sini masih sama S, C ke D, ya kan? Tetap 2. 1 tambah 1 adalah 2. Selanjutnya dari kotak S ke K sama tetap 2. Kita lanjutkan kembali. Dari kotak D ke E yaitu 1. Maka kalau dijumlahkan kotak S
ke kotak C, ke kotak D, dan ke kotak E, yaitu 3. Karena 1 ditambah 1 ditambah 1 hasilnya adalah 3. Ini tetap kotak S ke A, A ke B. 2 tambah 2 adalah 4. Oke. Nah, dan ini sama tetap. Dari S ke K adalah 2. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke kotak E. Yang dimana penjumlahannya adalah kotak S ditambah ke kotak C, ke D, ditambah kotak D, ke E. Oke. Yaitu hasilnya tetap 3. Nah, di sini ditambah lagi dari kotak S ke K, dari K ke L, yaitu 3 sama. Di sini tetap S ke A, ke B, 2 tambah 2 sama dengan 4. Kita lanjut lagi dari kotak E ke F. E ke F adalah 4 karena 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 4 hasilnya. Oke. Dari kotak S ke K ke L tetap 3, tapi dia berhenti di sini karena tidak ada rute selanjutnya. Oke. Di sini tetap dari S ke A ke B tetap 4. Kita lanjutkan kembali karena di sini di kotak B berada ada 2 cabang, maka kita masukkan juga kotak H-nya. Yang dimana hasilnya adalah 4, 6, 7. Hasilnya dari mana ini? 4 dari kotak S, kotak C, D, E, F, yaitu 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1, yaitu 4. Yang kotak H ini 2 tambah 2 tambah 2, yaitu 6. Kemudian yang 7 diambil dari 2 ditambah 2 ditambah 3, yaitu hasilnya adalah 7. Kita lanjut kembali, yaitu dari kotak F ke G, yaitu ditambah 1, yaitu 5. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1, 5 kali, yaitu 5. Kemudian yang H itu ada, karena H ini tidak menuju ke G, ya kita tetapkan yaitu 6. Ya kan? Nah, kita sudah mendapatkan yang terkecil, rute yang terdekat, yaitu 5. Karena kenapa kita tidak mengambil rute S, A, B, G? Mereka hasil akhir yaitu 7. Sedangkan S, C, D, E, dan F itu 5. Maka part yang kita ambil adalah S, C, D, E, F, G. Sebentar. Kita cas terlebih dahulu laptop kita agar aman, tidak mati. Saya lupa mengecas. Oke, kita lanjut karena tadi saya harus mengecas laptop jadi agak terganggu. Part yang kita ambil adalah S, C, D, E, F, G dengan kos adalah 5 hasil. Kos itu hasil dari penjumlahan antar rute, jarak antar rutenya. Nah, number of expansion ini adalah berapa kali ambil nih kita nih. Kita ada 1, dimulai dari yang kedua ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, yaitu 10 times. Di sini soal UTS-nya adalah gambarkan tree dari kota Drobeta ke kota Lassi dan carilah rute dengan menggunakan algoritma BFS. Itu nomor 1. Dan nomor 2-nya adalah carilah rute terpendek antara kota Drobeta ke kota Lassi menggunakan algoritma UCS. Nah, ini adalah peta dari soal yang diberikan oleh dosen kita. Nah, ini adalah diagram tree BFS dari rute yang kita ambil tadi, yaitu dari mana? Dari Drobeta menuju Lassi. Yang dimana Drobeta terletak di sini dan Lassi yang terletak di sini. Kita mulai start awal dari Drobeta.
Dari Drobeta sendiri terdapat 2 cabang, yaitu Masadia dan Craiova. Nah, agar kita tidak membingungkan kan menjelaskan semuanya ini, kita bisa juga menjelaskan satu-satu rute dari peta yang sudah ada. Jadi gini, dari Drobeta kita merujuk Craiova. Dari Craiova, sekiranya yang terdekat yang mana nih? Oh, di Pitesti. Oke, kita ambil jalan di Pitesti ini. Pitesti, ya kan? Kemudian dari Pitesti ke Bukarest. Bukarest ke Urzikeni. Meskipun di sini ada kota Giurgiur, tetap kita kunjungin. Nah, kenapa di kota Giurgiur ini terdapat tanda seru? Karena dari kota Giurgiur ini itu tidak ada rute lain gitu, mentok, jalan buntu ibarat seperti itu. Jadi ketika tidak ada rute selanjutnya kembali, kita kasih tanda seru di penghujungnya. Oke, kita lanjut. Dari rute Urzikeni terdapat 2 cabang, yaitu Vaslui dan Hirsova. Vaslui dan Hirsova. Dari Hirsova sama seperti Giurgiur tadi, menuju ke Eforie, yang dimana Eforie ini tidak ada rute selanjutnya, yaitu mentok. Tapi dari Vaslui itu sendiri ada menuju rute terakhir, yaitu Lasi. Lasi ini Lasi. Oke. Nah, kalau kita menuju dari Craiova kan ada 2 cabang ya, kan ada cabang pula nih, yang dimana menuju ke Riminku Vilsea. Kita juga bisa nih Riminku Vilsea menuju ke Sibiu, menuju ke Vargaras ke Bukarest ke Urzikeni menuju ke Vaslui, ataupun ada ke Hirsova juga. Dari Hirsova ke Eforia juga mentok, ke Vaslui ke Lasi juga sama lah. Kalau seumpamanya kita menuju ke kota tapi ada tujuan yang sama, seperti ini kan samanya di Bukarest, itu maka kesananya juga sama nih, sama kan, Vaslui, Lasi, Hirsova, Eforia, Vaslui, Lasi, Hirsova, Eforia, sama, tujuannya juga sama. Coba kita menuju ke rute yang kedua nih, yang belum kita bahas. Oke. Rute ke Mesadia ini. Dari Mesadia ke Lugot ke Timisoara ke Arad ke Sibiu ke Vargaras ke Bukarest, sama sepertinya. Tujuannya sama, ke Lasi juga. Nah, ini adalah diagram tree dari BFS, yang dimana diagram tree-nya itu meluas. Semua kita masukkan, semua rute, sampai menuju rute tujuannya dan mentok, tidak ada rute kembali. Tapi dari soal kita adalah menuju lewat jalur mana sih rute terdekat dari kota Drobeta menuju ke kota Lasi. Kita lanjut. Nah, ini adalah rute terdekat menggunakan BFS ya, dari yang peta tridiagram yang kita buat tadi. Ini adalah kota Lasi yang terdekat dari keseluruhannya. Ada tiga sebenarnya. Ada 3 rute yang menuju ke Lasi. Ini, dan ini. Tapi yang terdekat adalah yang ini. Nah, di sini depth-nya 6. Depth itu dapat dari mana? Kok bisa 6 sih? Oke, kita lihat hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menuju kota terdekatnya. Yang dimana kota terdekatnya itu yaitu adalah dari Drobeta ke Craiova, ke Pitesti, ke Bukarest, Urzikeni, Vaslui, dan Lasi. Ini adalah rute terdekat nih. Rute terdekat. Oke, next.
Oke, selanjutnya adalah mencari rute terdekat menggunakan UCS. Sebenarnya sama seperti yang awal kita jelaskan tadi, menggunakan UCS, tapi yang ini lebih detailnya karena banyak rute yang harus kita tempuh. Yaitu dari Drebota itu terdapat 2 cabang, ya kan? Yaitu ke Craiova dan Mehadia. Yang dimana dari Drobeta menuju Craiova yaitu 120 dan dari Drobeta menuju ke Mehadia yaitu 75. Nah, di sini kan Craiova kan 120 ya. Dia lebih besar, maka Mehadia ini lanjut jalan menuju ke Lugoj yang dimana jika ditambahkan yaitu 145. Dari Craiova 120 dan ke Lugoj yaitu 145, maka dari Craiova kita lanjutkan jalan yang dimana dipertemukan 2 cabang yaitu Pitești dan juga Renicu Vâlcea. Yang dimana dari Craiova menuju Pitești yaitu 258. Kok bisa sih 258 sedangkan dari Craiova 135 nih ke Pitești? Itu didapat dari hasil Drobeta menuju Craiova ditambah dari Craiova menuju Pitești yaitu 120 ditambah 138 yang hasilnya adalah 158. Kemudian kita lanjutkan dari Craiova menuju ke Renicu yaitu 146. Jika ditambahkan 120 hasilnya maka 266, dan dari Lugoj menuju ke Timbora yaitu 111 jika ditambahkan 256. Dari Pitești sendiri karena dia lebih besar maka jalan yang selanjutnya adalah Arad menuju ke kota Arad. Dari Timișoara menuju kota Arad yaitu 118 jika ditambahkan yaitu 374. Kemudian kita lanjut karena di sini Arad lebih besar 374, maka dari Pitești dan Renicu ini kembali berjalan. Nah, kenapa di sini Bucharest dan Sibiu dan hanya Bucharest dan Sibiu? Karena dari Râmnicu Vâlcea ini ke Pitești kan, karena Pitești kan udah pernah kita kunjungi nih. Jadi dia tidak masuk ke dalam ke dalam tabel yang kita input nih. Karena dia udah pernah dikunjungin. Jadi kita lanjutkan dari Pitești ke Bucharest yaitu ditambah 101 yaitu hasilnya 359. Dari 258 ditambah 101 yaitu hasilnya 359. Nah, dari Sibiu kita lanjut jalan menuju dari Arad kita menuju jalan ke Sibiu ditambah 140 hasilnya adalah 514. Kita lanjut jalan lagi karena Sibiu menuju Sibiu lebih besar yang Bucharest, kita lanjut jalan dari Urziceni menuju ke dari Bucharest menuju ke Urziceni Urziceni yaitu 85 jika 359 ditambah 85 hasilnya adalah 444. Masih Urziceni yang jalan yaitu terdapat 2 cabang menuju Vaslui dan Hirsova yang dimana Urziceni menuju Hirsova ditambah 98, Urziceni menuju Vaslui ditambah 142. Maka hasilnya ke Vaslui 556, hasilnya terdapat dari 444 ditambah 142. Sedangkan ke Hirsova 542 hasil dari 98 ditambah 444. Dan dari Sibiu tetap karena Sibiu dia adalah hasil paling jauh yaitu 514, ya kan? Nah, di sini terdapat beberapa perbedaan yaitu yang dimana Vaslui adalah hasil tertinggi
dari penjumlahan semuanya ini. Maka yang jalan selanjutnya adalah Hirsova dan Sibiu. Hirsova menuju ke Euphorie yaitu 586 ditambah 86, maka hasilnya adalah 628. Sedangkan dari Sibiu sendiri menuju ke Fagaras yaitu 99 ditambah 514 yaitu hasilnya adalah 613. Kita lanjutkan ke jalan selanjutnya yaitu menuju dari Vaslui ke Lassi dan dari ini Fagaras ya sebenarnya, bukan Fagaran, sorry maaf. Dari Vaslui menuju Lassi dan Fagaras stay di situ karena kita sudah pernah mengunjungi Bukares. Oke. Nah, di sini kenapa kita mentok di Euphorie? Karena Euphorie tidak ada rute menuju selanjutnya. Oke, kita lanjut. Dari Vaslui menuju Lassi adalah 92 jika ditambahkan dari rute Drobeta, Craiova, Vitesti, Bukares, Urziceni, Vaslui ke Lassi adalah hasilnya 678. Nah, ini kan terbesar ya. Kenapa Fagaran tidak kita ambil terkecil? Karena Fagaran terhenti di titik yang sama yang pernah kita lalui. Jadi, toh kalau kita lanjutkan kembali, maka hasilnya dia lebih besar. Sedangkan dia belum pernah, masih jauh menuju ke kota Lassi. Nah, pet terdekatnya yaitu ya ini yang kita jelaskan tadi, yaitu Drobeta, Craiova, Vitesti, Bukares, Urziceni, Vaslui, dan Lassi. Kosnya adalah 678. Kos ini perhitungan dari seluruh jumlah jarak rute-rute yang sudah dilalui dan number of expansion-nya itu adalah 9, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kesimpulannya adalah BFS itu menggunakan pencariannya secara lebar, ya mengunjungi simpul-simpul yang secara detail, sedangkan Uniform Cost Search atau UCS itu adalah mengunjungi not-not, tapi dianjurkan ketika not itu sudah dikunjungin, kita tidak mengunjunginya kembali atau berhenti di situ. Dengan mencari rute terdekatnya yaitu menjumlahkan jarak-jarak yang sudah kita hitung, maka akan terdapat rute terdekat. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.